Baik, terima kasih pada rekan-rekan panitia atas tayangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, serta dalam kesempatan ini kita sama-sama bisa bergabung dalam kegiatan yang luar biasa sekali. Di tengah pandemi ini kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terhormat para narasumber sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Edi dan Bapak Mampuono. Juga yang terhormat Bapak Ibu Panitia yang sudah bekerja keras untuk menyajikan kegiatan webinar kita kali ini. Bapak Ibu, peserta sekalian, sebelum lebih jauh, mari saya sampaikan dulu beberapa informasi yang berkaitan dengan tata tertib. Jadi mohon diperhatikan, selama mengikuti kegiatan kita kali ini ada beberapa tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta. Yang pertama, peserta yang terhubung di meeting Zoom dimohon menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara dan mengaktifkan saat berbicara. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat video conference dalam satu room, terkecuali menggunakan headset. Disarankan menggunakan headset agar suara terdengar jelas. Yang ketiga, peserta menggunakan nama identitas yang jelas. Silahkan rename terlebih dahulu apabila masih menggunakan nama merek perangkat seperti laptop atau HP. Yang keempat, Bapak Ibu silahkan pertanyaan dapat diisikan pada tautan Slido/20 Juli 2020 sesi 2. Kemudian sertifikat dapat didapatkan melalui login pendaftaran di akun gtk.kemendikbud.go.id/reg_webinar. Yang keenam, tayangan ini live di YouTube GTK Dikmendiksus TV channel. Demikian, kurang lebih ada 6 tata tertib yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu sekalian sebagai peserta webinar kita kali ini. Bapak Ibu, perlu diketahui, topik webinar kita di siang kali ini adalah keterampilan wirausaha tunadaksa pembuatan kreatif konten di media TIK. Topik tersebut ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah pengembangan kemandirian kecakapan hidup bagi hambatan tunadaksa dalam bidang TIK. Tujuan yang kedua, mengaplikasikan kreatif konten dalam media TIK. Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian, untuk mencapai kedua tujuan tersebut, telah hadir di antara kita 2 narasumber yang luar biasa sekali, yang insya Allah akan menyampaikan pemaparannya yang akan sangat menginspiratif tentunya untuk kita semua. Narasumber yang pertama, saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Edi Prabowo Athanasius, SSI MP. Beliau lahir di Klaten 2 Mei 1972. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Muda PM4TK, TK, dan PLB. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Mampuono SPD M.Com. Beliau lahir di Semarang 21 Januari 1970. Beliau adalah Widya Iswara LPMP Jawa Tengah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita masuk ke pemaparan materi dari narasumber yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Prabowo tentang keterampilan wirausaha penyandang hambatan tunadaksa dalam pembuatan kreatif konten di media teknologi informasi dan teknologi TIK. Kami persilahkan Pak pada Bapak yang terhormat, Bapak Edi, untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 45 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada host yang telah mengatur kegiatan pada siang yang sangat berbahagia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu luar biasa? Tetap semangat, tetap sehat, selalu membuat ceria sepanjang waktu untuk peserta didik kita yang berada di mana saja, yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran melalui kondisi dengan adaptasi baru
adaptasi yang dulunya tidak pernah kita pikirkan sekarang menjadi kenyataan, yaitu pembelajaran secara daring, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa juga dalam bentuk tatap muka, namun dengan menggunakan layar kaca, ya. Biasanya kita menggunakan langsung berhadapan, kita saat ini berada di rumah masing-masing, di rumah saja. Namun tetap bisa belajar dengan berbagai gaya, berbagai suasana, semangatnya satu, mari kita berbagi untuk kemajuan pendidikan Indonesia dengan adaptasi baru. Saat ini saya mencoba untuk berbahagia bersama semuanya, bersama-sama memberikan sedikit pengalaman yang tentunya Bapak Ibu kan merupakan guru-guru yang inspiratif. Nah, di sini kita hanya akan membuka kembali kesempatan-kesempatan baru bagi peserta didik kita dengan hambatan, khususnya saat ini kita mencoba untuk memberikan kesempatan baru, memberikan kesempatan ke depan untuk lebih maju dengan peserta didik yang saat ini Bapak Ibu tangani, yang memiliki hambatan dalam disabilitas fisik. Ya. Saya yakin kita semua melihat kekuatannya, bukan kelemahannya. Karena kita akan memberikan kesempatan yang sama. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita mencoba untuk berbagi dalam kesempatan ini, supaya nanti kita bisa bersama-sama mengambil inspirasi yang bisa kita jadikan sebagai media untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik kita di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita akan coba bahas bersama dan kita diskusikan untuk tampilan pertama ini, ya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah perhatikan bahwa dengan hambatan disabilitas fisik antara lain tunadaksa, ya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesempatan. Nah, ini kita bicaranya kesempatan, ya. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan kemandirian. Nah, jadi konsepnya dari kemandirian, ya. Jadi kalau kita lihat dengan hambatan ini bukan berarti kemudian mereka hilang kesempatan sama sekali. Secara umum, hambatan fisik disabilitas itu bisa kita lihat dengan keterbatasan pada aktivitas motoriknya secara umum, ya. Namun secara khusus juga ada yang mengalami hambatan motorik juga sekaligus hambatan intelektual. Nah, kalau ini keduanya bergabung, maka mereka itu memiliki hambatan yang disebut dengan cerebral palsy. Namun demikian, hambatan-hambatan ini tentunya bukan menjadi hal yang tidak akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa. Namun kita lihat kekuatannya ada di mana. Sebab hambatan tersebut bisa kita optimalkan dengan kekuatan yang masih dimiliki menjadi kemampuan-kemampuan luar biasa. Dan ini saat ini sedang berkembang era yang disebut dengan teknologi informasi. Nah, tentunya dalam revolusi industri digital 4.0 gitu, ya, ini kan sangat menekankan pada konsep tentang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari kesempatan kita memberikan kreativitas dalam semua lini, apapun itu kondisinya, ya. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, motorik yang masih mengalami ketidaksempurnaan tersebut biasanya dominan ada di disabilitas dengan hambatan fisik atau tunadaksa, ya. Nah, sehingga hambatannya diharapkan itu bukan menjadi kendala, namun menjadi
strategi untuk dikembangkan menjadi suatu kekuatan di mana nanti mungkin anggota atau bagian anggota tubuh yang lain itu masih bisa atau mampu untuk dioptimalkan, ya. Nah, tentunya nanti konsepnya adalah kita mencoba melihat kemampuan untuk berkreasi dengan menggunakan adaptasi, baik itu alat maupun teknologinya. Nah, nanti kita akan bicarakan di sini ya. Sehingga kondisi-kondisi yang menjadi ciri penyandang atau hambatan tunadaksa itu dapat dijadikan sebagai suatu bentuk kekuatan. Sehingga ketika dia nanti mampu memanfaatkan itu, maka kita bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin mengetahui atau kita ingin mengingat kembali, memang yang paling berat tingkatannya adalah pada derajat cerebral palsy ya. Nah, di cerebral palsy itu mungkin ada yang ringan, sedang, berat, kemudian dari istilahnya adalah ada yang monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, itu yang mempengaruhi gerakannya ya. Bagian-bagian mana dari anggota tubuh kita yang kemudian mengalami spastik atau apa yang disebut dengan kekakuan atau tidak bisa digerakkan. Nah, bagian dari tubuh inilah yang nanti kemudian kita lihat kekuatannya, apakah masih bisa dilakukan dengan bantuan-bantuan yang untuk dioptimalkan kembali. Nah, ini dari gambar ini kita bisa melihat bagian-bagian tubuh mana ya yang mengalami kekakuan atau spastiknya. Nah, ini sebenarnya semua gerak motorik kita itu terkoordinasi dengan saraf kita ya. Jadi dengan saraf itu memproses stimulasi yang masuk dalam pintu-pintu informasi di sensori kita. Nah, sensori kita itu mulai dari panca indera, berikut dengan taktilnya, itu bisa menjadikan sebagai gerbang informasi untuk memasukkan data ke dalam syaraf kita untuk diolah dan menghasilkan gerak. Namun itu kembali lagi, prosesnya itu bisa mengalami hambatan jika dalam sarafnya pun juga mengalami hambatan. Namun yang diharapkan di sini, seoptimal mungkin kita upayakan. Nah gitu ya, kita upayakan supaya nanti tetap bisa dimanfaatkan kekuatannya. Nah, jadi gerak tersebut, nah ini kalau kita akan lihat, ini ciri-cirinya ya. Jadi nanti secara khas itu terjadi perubahan-perubahan gerak atau hambatan mobilitas, itu pasti. Namun kita lihat, kalau tangan kirinya masih bisa digunakan, ya kita lihat kemampuan tangan kiri sambil dilatih tangan kanan. Ya. Kalau tangan kanannya kita upayakan dalam bentuk mungkin perbaikan bentuk fisiknya melalui fisioterapi, atau meningkatkan kesiapan gerak motoriknya melalui fungsi-fungsi yang bisa masih dimanfaatkan itu melalui okupasi, terapi okupasi ya. Nah, di sini kita siapkan semuanya. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita ketahui. Bagian-bagian mana dari sisi-sisi disabilitas dengan hambatan fisik ini masih bisa dimanfaatkan ya, masih bisa dimanfaatkan. Secara teori ada beberapa istilah-istilah yang Bapak dan Ibu nanti juga pasti pada umumnya sudah mengetahui, namun istilah-istilahnya mungkin pada umumnya itu masih dalam bahasa keseharian ya. Namun dalam bahasa ortopedagoginya itu ya istilahnya seperti ini ya. Jadi ada spastik diplegia, monoplegia, nah seperti ini cirinya ya. Ini diplegia, ada dua bagiannya, kemudian nanti juga ada quadriplegia, gerakannya itu ada bagian-bagian seperti ini ya. Jadi kita kenali dulu identifikasi, dilihat dari yang bisa kita lihat secara kasat mata. Nah ini kekuatannya di mana dengan kondisi seperti itu ya. Ada quadriplegia, paraplegia, dan pada umumnya mereka yang mengalami cerebral palsy pada hambatan disabilitas itu memang ada gangguan sensoris dan fungsi intelektualnya. Kemudian itu perlu kita latih dengan menggunakan penguatan otot ya. Nah itu ada alat-alat yang sudah bisa digunakan dan saat ini mungkin banyak digunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya fisioterapis maupun okupasi ya. Itu baik itu ini ada alat-alat yang pada umumnya bisa kita dapat atau
mudah sekali kita lihat ya, seperti ini alat-alatnya. Nah, ini semua masih berkisar masalah tentang bagaimana kita memberikan kesempatan mereka untuk meningkatkan optimalisasi yang mereka miliki ya. Nah, ini kan nanti bisa menjadi suatu bentuk gagasan atau kreativitas. Kita menciptakan suatu konten dengan melihat apa yang selama ini kita gunakan, namun dengan memilih sesuatu yang lebih kreatif, di situ nanti bisa mengoptimalkan sesuatu dan kita bisa tulis dalam bentuk konten yang bisa dipublikasikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Baik itu dalam bentuk blog, sosial media, dan sebagainya. Nah, yang mereka pakai, yang dilihat oleh orang itu merupakan salah satu bentuk kelemahan menjadi kekuatan untuk membagikan menjadi kreatif konten kepada yang lain. Contoh-contoh pengalaman dalam aktivitas sehari-hari atau activity daily living itu bisa menjadi inspirasi juga bagi orang lain bagaimana dia menggunakan dan memodifikasi, mengadaptasi alat-alat yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ide-ide ini nanti menjadi kreatif konten yang bisa kita ungkapkan, kita curahkan dengan berbagai macam media. Ini luar biasa. Jadi yang kita lihat, apa yang dilihat orang itu sebagai kelemahan, justru inilah kekuatan saya untuk dibagikan. Nah, tinggal nanti medianya seperti apa, mengaplikasikan seperti apa, kita lanjutkan. Ya. Berikutnya ini, nah seperti ini Bapak Ibu pasti sudah pernah melihat, ada walking poster, ini untuk mengoptimalkan semuanya, ada wheelchair, ya, ada tripod, ada belt, ya, ada leg skate. Nah ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, ini kan ada modifikasi-modifikasi yang terus berkembang. Nah kesempatan inilah muncul kreativitas. Nah, kreativitas ini kita jadikan sebagai kreatif konten, ya kan? Kita bagikan, kita sharingkan. Caranya gimana? Nanti kita lanjutkan. Ada bicycle exercise, ya. Seperti ini juga memberikan inspirasi bentuk-bentuk alat bantu untuk berdiri, ya. Nah, seperti ini untuk mengatur kekuatannya. Kita bisa jadikan ini sebagai kreatif konten yang nanti kita bagikan kepada yang lain. Bagaimana menginspirasi mereka, mungkin bisa menciptakan, mengadaptasi, memodifikasi dari apa yang kita miliki. Nah, kemudian juga ada bagian-bagian yang berkaitan dengan alat bantu yang lain, ya, yang pada umumnya ini juga hasil modifikasi pemikiran yang bisa kita dapatkan informasinya dari berbagai macam pihak, ya. Nah, seperti ini kan sebenarnya berkembangnya itu bertahap, ya, bertahap. Berkembang ini bertahap, saling memberitahu, saling menginspirasi, membuat menjadi suatu kreatif konten, lemparkan ke dalam media. Nah, media saat ini yang sedang berkembang ya, media internet, ya. Sekarang sebenarnya apa sih untuk kemandirian mereka supaya bisa menjadikan mereka itu mandiri dan memiliki kesempatan hidup sesuai dengan yang diharapkan, bahwa mereka itu memiliki untuk bisa berkembang di tengah masyarakat ya. Nah, ada 7 aspek yang dalam diri hambatan tunadaksa yang menurut Corner itu adalah bisa dikembangkan intelektual dan akademik. Kita bisa mengembangkan kemampuan perkembangan fisik, meningkatkan perkembangan emosi, aspek sosial, moral, spiritual, ekspresi, dan masa depan. Nah, masa depan inilah yang nanti ke depannya itu menjadikan dia sebagai modal untuk kemandirian, life skill. Ya. Nah, life skill itu banyak bidang. Nah, mungkin orang berpikir ya bahwa dengan hambatan biasanya orang melihat itu hanya ya kalau tunanetra atau tidak memiliki hambatan penglihatan itu jadi tukang pijat ya. Orang mindsetnya ke sana. Jadi seakan-akan dilatihin cuma itu. Namun saat ini di era revolusi digital 4.0 itu berarti sudah mulai menyentuh bagaimana memberikan inspirasi yang menurut orang itu merupakan kelemahannya justru menjadi kekuatan untuk dijadikan sebagai konten, kreatif konten di mana kita bisa lempar medianya untuk kita desain semudah mungkin, semenarik mungkin. Dengan menggunakan apa? Nah, nanti kita lihat di sini. Coba kalau kita tanya saat ini, siapa yang nggak tahu internet? Ya kan? Semua pasti tahu. Semua pasti ngerti. Bahkan
anak balita pun saat ini sudah ngerti internet, ya. Makanya gambarnya ya, anak-anak balita ini ya. Dan perkembangannya luar biasa. Penggunanya, hasil impact dari ekonominya, kemudian dari kreativitas yang bisa muncul. Nah, itu muncul semua. Kita seringkali melihat konten yang dikembangkan, mungkin profesional di bidang perusahaan, kreatif konten di bidang website, ya. Kemudian bagaimana saling menghubungkan orang per orang, ya. Kemudian juga mengangkat budaya lokal, misalkan kuliner, misalkan kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan di daerah yang merupakan keunikan-keunikan, kekuatan-kekuatan yang bisa menjadi konten kreatif. Kalau kita lihat, semuanya itu bisa kita kreatifkan menjadi suatu bentuk media yang bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk kemandirian. Ya. Nah, jadi kenapa kita pakai internet? Nah, karena memang relatif ya saat ini, selain mudah, juga bisa kita kembangkan dengan fleksibel. Ya. Bahkan dampaknya pun, semua sekarang sudah masuk pada era informasi terbuka, menggunakan internet teknologi, dan menjadikan itu sebagai bagian untuk menyampaikan informasi sekaligus memberikan dan berbagi bagaimana mengembangkan kreativitas, membentuk kemandirian dalam hal apapun. Nah, kita di sini melihatnya adalah kreativitas konten untuk mengembangkan isi daripada konten yang kita akan buat. Nah, kita di sini tidak melihat kontennya apa ya, namun kreativitasnya. Kontennya bisa apa aja. Namun yang penting kreativitasnya, apakah dibentuk dalam, mungkin ya kalau kita lihat ada sosial media, mungkin dibentuk dalam bentuk jejaring, dalam komunitas mungkin ya. Nah, seperti itu bisa kita lakukan. Nah, seperti ini ya, kita bisa melihat dan menyampaikan semuanya. Ini hanya contoh-contoh yang saat ini juga sering kali kita sudah melihat. Bahkan kita juga bisa mengembangkan kreatif konten untuk menampilkan sisi-sisi kekuatan dalam, misalkan kita ahli dalam mendesain, ya kita sampaikan itu dalam bentuk konten website ya. Nah, kemudian juga musik, nah berbagai hal, pendidikan, ya ini banyak sekali inspirasi. Nah, kreativitas dari disabilitas itu bisa kita lakukan dengan melihat nih ya. Kalau saya melihat diri saya dengan kondisi seperti ini, bukan berarti kemudian kita merenungi nasib saya. Nasib yang mungkin menurut kita ataupun menurut orang lain kurang beruntung gitu ya. Namun kalau kita kreatif, dalam kondisi saya seperti ini, dengan hambatan yang dimiliki, ini merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, betul nggak? Orang lain tidak memiliki kekuatan seperti saya. Saya kuat untuk menggunakan, misalkan, kruk berjalan dengan menggunakan alat tersebut lebih tahan lama, misalkan. Nah, ini kan memberikan inspirasi. Bagaimana kita membuat kreatifnya, ya, supaya kruk itu nyaman, supaya kruk itu eye-catching, supaya kruk itu otomatis. Nah, ini kan bisa menjadi kreatif. Nah, kreatif ide-ide inilah kita bisa lemparkan dalam bentuk sarana informasi untuk kita perlihatkan kepada mereka bahwa melalui yang saya miliki, yang menurut orang itu kelemahan kita, saya bisa mengembangkan ini menjadi kekuatan dan orang lain tidak kepikiran. Nah, ini yang menjadi sasaran kita. Tentunya ini perlu pendekatan-pendekatan, entah itu pelatihan dan bagaimana melakukan serta mendampinginya. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan melalui kreatif konten misalkan dalam web. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya, segala hal saat ini bisa masuk melalui kreatif konten. Menurut Ryle itu juga semua dengan menggunakan teknologi bisa saling terhubung dengan mudah. Artinya, saat ini terjadi, saat ini juga kita bisa mengetahui. Nah, saat ini juga kita kreatif, saat ini kita lempar ke konten sebagai konten, kemudian kreativitas, kita gunakan teknologi yang benar, nah nanti akan langsung dibaca oleh orang lain. Nah, sehingga kita bisa lakukan proses-proses itu semua melalui bantuan-bantuan, misalkan pendekatan-pendekatan pelatihan yang mengarahkan kepada
bagaimana membawa yang kreatif ini menjadi sesuatu yang luar biasa dengan memanfaatkan kesempatan atau kekuatan yang kita miliki. Sekali lagi ingat, itu semua bisa terjadi kalau kita bisa mulai dengan kerangka yang kita sudah lakukan sehari-hari. Dan sehari-hari yang dilihat orang sebagai suatu kelemahan bisa kita jadikan suatu kekuatan. Ya. Nah ini kita bisa publikasikan melalui search engine, melalui publisher, AdWords, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya melalui jejaring sosial. Ya. Contohnya kita sudah sangat sering melihat tayangan-tayangan ya, yang di dalamnya itu tidak hanya menayangkan multimedia, namun di dalamnya dibuat berbagai macam kesempatan ya. Jadi mengenalkan diri, kemudian menjadikan itu sebagai ajang untuk publikasi, ya, ajang untuk saling membangun jejaring, dan ini sangat cepat sekali berkembang karena di sini teknologinya pengguna internet itu sudah mencapai ratusan juta, ya. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan ini sebagai bagian dari kekuatan kita untuk mengembangkannya menjadi suatu bentuk konten. Jadi yang pokoknya adalah lihat diri kita. Diri kita dengan berbagai hambatan apapun, khususnya dalam hambatan disabilitas fisik ya, itu setiap hari kita melakukan aktivitas yang tidak pernah dilakukan aktivitas itu oleh orang lain. Seperti tadi saya katakan, mungkin menggunakan kruk, mungkin menggunakan stair, ya, mungkin menggunakan wheel, ya. Itu semua kan orang lain tidak pernah menggunakan, ya kan? Dan orang lain tidak terfikirkan bagaimana menggunakan kruk yang comfortable atau nyaman, ya kan? Dimodifikasi. Nah, dimodifikasi inilah kreativitas. Sehari-hari saya gunakan sebagai, kalau orang melihat kelemahan, justru disinilah sumber informasi untuk menjadikan kekuatan diri saya, menjadikan suatu bentuk informasi yang bisa diunduh dalam konten. Ya. Nah, seperti ini ya, banyak sekali yang bisa kita perhatikan. Kemudian juga kreatif konten itu juga bisa menjadikan sebagai sarana komunikasi marketing ya. Kita bisa bayangkan ya saat ini begitu banyak YouTuber misalkan ya. Dari mana mereka bisa menjadi miliarder? Ternyata profesi YouTuber itu bisa menjadikan dia miliarder. Dari mana dia mengisi konten YouTuber? Kontennya kan dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan. Dengan menggunakan aplikasi yang mudah, misalkan menggunakan smartphone, handphone kita gunakan sebagai media untuk merekam atau melakukan proses aktivitas. Kemudian kita buat kreativitas, kita tambahkan dengan ya pendukung-pendukung, misalkan gambar atau multimedia yang lain. Kemudian kita jadikan itu sebagai bagian dari pengisi konten kita. Nah, entah itu di dalam YouTube, entah itu yang lain, ya, itu kemudian dilihat, di like, di subscribe. Akhirnya apa? Konten kita menjadi marketing communication integrated, ya kan? Jadi kita mendapatkan semacam kesempatan-kesempatan yang berasal dari kelemahan yang kita miliki, namun menjadi kekuatan bagi kita, membuat orang lain tertarik, membuat orang lain menjadi merasa terinspirasi, karena kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, itu ternyata memberikan sesuatu yang berbeda. Entah itu inspirasi yang emosional sosial maupun inspirasi yang menghasilkan ide-ide brilian yang lain. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi tentunya ini menjadi suatu gagasan atau pikiran. Ternyata dengan hambatan yang saat ini dihadapi, itu mampu untuk kita jadikan sebagai pertama, kesempatan memberikan pengalaman kepada yang lain. Yang kedua, pengalaman ini bisa berharga. Nah, karena berharga, biasanya ini menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai jual. Ya. Sesuatu yang berharga pasti memiliki nilai jual. Nilai jual ini merupakan hukum ekonomi. Ketika banyak peminat, ketika banyak permintaan, maka ini akan menjadi trending. Nah, ketika trending inilah akan menjadi suatu bentuk economic advantage, jadi keuntungan ekonomi kita.
ya. Nah, ini kan bisa memandirikan. Kita berasal dari social skill yang tadi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita jadikan sebagai kreatif konten, akhirnya apa? Memberikan inspirasi, menjadi sesuatu yang berharga, dan bisa memberikan kontribusi secara ekonomi, dan kita bisa mandiri. Nah, kemandirian ini bisa kita capai melalui kelemahan, atau yang oleh orang itu sebut sebagai kelemahan yang dipandang nggak akan mungkin mampu. Gitu ya. Nah, ini yang kita jadikan sebagai hal yang kita bisa ambil ke sisi-sisi kekuatannya ya. Dengan cara apa? Ya, kita perlu berlatih dengan menggunakan segala hal yang bisa kita dapatkan, kemudahannya melalui internet ya. Baik itu di website, blog, email, atau jejaring ya. Jadi kita bentuk komunitas atau forum, kita jalin hubungan ya dengan menggunakan relasi yang saling menguntungkan. Nah, kita kemudian bisa minta orang lain juga untuk memberikan review tentang kreatif konten yang kita kembangkan ya. Nah, tentunya ini seringkali kita melihat ya, banyak sekali hal-hal yang selalu berubah. Nah, selalu berubah itu kan biasanya menjadi trending ya. Nah, trending yang kemudian akhirnya menjadi diikuti oleh banyak orang, jadi banyak followernya gitu ya. Jadi kita melihatnya itu menjadi bagian yang bisa kita tangkap kesempatan itu ketika informasi datang pertama kali, maka kesempatan pertama kali itulah merupakan nilai informasi yang mahal sekali harganya. Karena informasi yang awal itu adalah informasi yang memiliki istilahnya nilai strategis ya, dan itu mahal harganya. Maka kita lihat itu menjadi suatu bentuk pengembangan kreatif konten kita. Nah, secara umum ya, nanti kita bisa jadikan itu sebagai bagian dari kemandirian. Nah, kemandirian life skill kita melalui digital content yang pada umumnya itu mudah dikembangkan, entah itu melalui web browser ya, entah itu melalui aplikasi yang sifatnya smartphone atau handphone di Android gitu ya. Nah, itu semua menjadi ajang. Bisa menjadikan sebagai suatu bentuk ajang promosi, ajang menjalin hubungan dengan masyarakat, bisa juga melalui bagian-bagian untuk kita manfaatkan secara ekonomik ya. Nah, ini kan nanti bisa kita manfaatkan, misalkan dilakukan dalam waktu yang lebih mudah, lebih singkat, ya kan? Kemudian juga bisa dilakukan secara berkesinambungan periodenya ya. Isinya juga bisa menawarkan kekuatan ya. Kemudian medianya juga bisa menggunakan media-media yang sifatnya fleksibel. Nah, ini semua tujuannya adalah bagaimana nantinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suatu bentuk kemandirian, dan ini menjadi life skill kita. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kita bicarakan itu dengan Pak Mumpono, dia atau beliau itu menjadi pelaku ya, yang pernah melakukan ini semua ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada pemateri berikutnya yang merupakan secara aplikatif ya. Nanti karena tujuannya kedua itu kan aplikasinya ya. Nah, tujuan kita yang pertama ini adalah melihat, jangan sampai kita melihat apa yang menjadi hambatan kita itu menjadi kelemahan yang selalu kemudian disesali. Namun kita lihat, apa yang kita lakukan sehari-hari merupakan kekuatan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi yang kita gunakan itu mungkin orang lain tidak pernah menggunakan. Jadi mereka tidak terpikir tentang apa yang seharusnya dan kita bisa kembangkan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, inilah muncul kreativitas dari apa yang kita miliki, sehingga nanti akan menjadi suatu bentuk kekuatan, ya, di mana kreativitas itu bisa memandirikan kita dengan hambatan atau disabilitas. Nah, ini perlu pendekatan dalam pendidikan, ya. Nah, pendidikan di sekolah dengan peserta didik berkebutuhan khusus, hambatan disabilitas secara fisik, itu kalau kita lihat mereka sudah siap didik. Ya, siap didik. Yang masuk di sekolah itu biasanya kemampuan akademiknya itu sudah mampu untuk melakukan pengembangan intelektual. Nah, pengembangan intelektual itu disertai dengan kemampuan skill, keterampilan. Nah, Bapak dan Ibu yang ada di sekolah tentunya life skill yang ada di sekolah itu mengarahkan kepada muatan-muatan yang dimungkinkan bisa dimanfaatkan sebagai
sumber kemandirian. Nah, kemandirian melalui life skill. Maka yang paling mudah adalah apa yang dia lakukan sehari-hari. Jadikan itu sebagai kemandirian untuk menjadi suatu bentuk istilahnya social story ya, yang nantinya bisa diangkat ide-idenya itu menjadi suatu bentuk kreatif konten. Ya. Jadi Bapak dan Ibu guru di sekolah bisa menyarankan, memberikan gagasan, memberikan pendampingan kepada peserta didik yang ada di sekolah dengan hambatan disabilitas atau fisik untuk melihat apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, alat bantu yang dia gunakan, itu merupakan kekuatan untuk menjadi sumber kreativitas. Ya. Nah, dari situ digali dengan didampingi mencari, ya mungkin tadi bisa menggunakan berbagai macam sumber ya, dengan memanfaatkan mungkin website, blog, email, atau jejaring, untuk kita pandu, memberikan guidance, supaya dia bisa menemukan kreatif-kreatif itu menjadi suatu bentuk yang bisa ditulis. Jadi yang dia lakukan, tulis dulu secara manual. Buat storyboard-nya. Buat storyboard. Storyboard ini adalah kehidupan cerita sehari-hari ketika dia menggunakan tools ataupun alat bantu yang dia manfaatkan sehari-hari. Nah, dari situ kita coba gali bagaimana dia mencoba untuk meningkatkan convertibilitas, kenyamanan, efektivitas, serta efisiensi, serta mungkin dari alat tersebut nanti yang dia bisa kembangkan itu kemudahan-kemudahan apa, gitu ya. Nah, ini kan menjadi ide-ide kreatif. Tuliskan dalam storyboard, storyboard kita kembangkan dalam bentuk bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan bahasa-bahasa unik yang kreatif. Kita bisa launchingkan itu menjadi suatu bentuk informasi yang bisa kita jadikan sebagai kreatif konten. Nah, ini ya. Jadi intinya ini mudah sekali, namun yang mudah itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak pernah dicoba. Nah, mari kita coba kesempatan-kesempatan terbuka lebar. Kita coba dari langkah kecil, membuat catatan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita lihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan, apa yang kita selalu manfaatkan dalam membantu kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi sarana kreativitas. Ya. Orang lain tidak terfikirkan karena mereka mungkin jarang menggunakannya atau bahkan sama sekali belum pernah menggunakannya. Nah, kita yang sehari-hari menggunakan itu menjadi punya gagasan, ide-ide baru untuk dikembangkan ini menjadi kreativitas. Kreativitas yang sudah muncul, jadikan itu sebagai suatu sarana informasi berbagi dalam bentuk kreativitas konten. Kontennya bisa berupa blog, bisa berupa jejaring, bisa berupa mungkin konten video dan multimedia, atau juga berbagai macam konten yang dimungkinkan, karena saat ini juga banyak sekali provider yang menyediakan konten-konten yang sifatnya itu bisa diisi secara free ya, secara gratis ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, dari situ nanti kita bisa ambil sisi-sisi manfaat tersebut menjadi suatu bentuk kemandirian hidup ya, menjadi bentuk kemandirian hidup. Dalam sisi ini kita melihat penekanannya adalah menggunakan inspirasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk kreatif konten berdasarkan apa yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, aktivitas yang kita lakukan, kita kembangkan menjadi sumber inspirasi, gagasan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Begitu? Selamat berkreasi, selamat mengembangkan konten. Saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti pernah melakukan. Mari kita dorong. Berikan pengalaman Bapak dan Ibu ini juga untuk peserta didik di sekolah. Ya. Jadikan mereka kekuatan-kekuatan yang bisa membuat mereka mandiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mengembangkan jejaring, dengan mengembangkan kreatif konten, mereka memiliki life skill untuk kemandirian hidup mereka. Demikian Pak Im, apakah waktunya masih ada? Masih ada Pak. Berapa menit lagi? 8 menit lagi Pak.
8 menit lagi. Apakah ada sesi tanya jawab atau nanti di belakang? Nanti setelah Pak semuanya narasumber pemaparan nanti ada sesi tanya jawab. Karena ini saya lihat ada beberapa yang resen untuk bertanya ya Pak ya. Baik, betul-betul. Baik. Jadi luar biasa. Jadi artinya apa? Dari sisi kreatif, dari sisi kreatif, kita harapkan tidak pernah habis ya dari sisi kreatif. Selama manusia masih bergerak atau mobilitas dengan menggunakan kemampuan motoriknya, maka kreativitas pasti ada. Ya. Kreativitas pasti ada. Karena manusia yang bergerak itu adalah manusia yang kreatif. Hanya bagaimana mengekspresikan kreativitas itu menjadi sesuatu yang memberikan nilai-nilai kemandirian, keterampilan dalam hidup. Nah, ini yang seringkali tidak terpikirkan, ya. Jadi kreativitas itu lenyap begitu saja. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sederhana namun belum pernah terpikir oleh orang lain, itulah kreativitas, ya kan? Sederhana. Tidak usah canggih, tidak usah harus menggunakan disiplin ilmu yang tinggi-tinggi, namun belum pernah terpikirkan oleh orang lain, tapi kita lakukan dan kita temukan. Nah ini nanti Pak Mumpono ini yang akan bicara tentang menemu baling itu. Beliau punya itu pengalaman di bidang kreativitas di situ ya, itu luar biasa. Saya pernah mencoba aplikasinya juga Pak ya, luar biasa itu Pak. Jadi itu salah satu bentuk tindakan nyata ya, tindakan nyata. Bagaimana melihat pengalaman yang dialami orang lain atau kita alami sendiri, itu bukan sebagai suatu bencana, namun menjadi suatu sumber ide atau gagasan. Hambatan fisik bukan berarti tidak bisa bergerak, bisa bergerak. Dengan dibantu semangat dan motivasi untuk selalu menjadi lebih baik, untuk selalu mampu berubah hari ini, hari esok, dan ke depan sampai proses itu terus berjalan, selalu memunculkan perubahan-perubahan. Ya, sekecil apapun itu perubahannya, itu adalah kreativitas. Jadi, kreativitas itu sederhana namun luar biasa. Sama seperti kita semua, Bapak dan Ibu ini sumber inspirasi untuk membangun kreativitas. Bapak dan Ibu guru selalu memberikan suatu bentuk-bentuk kesempatan bagi peserta didik di sekolah masing-masing untuk mereka bisa berinteraksi dan menggali informasi. Bukalah wawasan mereka, jadikan apa yang dia miliki, yang menurut orang sebagai kelemahan, itu menjadi kekuatan. Pilih gagasan ide yang paling sederhana, namun ini menjadi luar biasa ketika itu tidak pernah dipikirkan orang lain. Kalau kita perhatikan misalkan dalam bentuk pengembangan alat yang dipakai untuk bagaimana disabilitas bisa melakukan mobilitas, itu kan dibutuhkan pengembangan dari sisi kreativitas. Nah, coba kita lihat kembali pada alat ya misalkan yang saat ini terus berkembang dan banyak digunakan ya. Nah, misalkan, seperti ini modifikasi alat ini. Dari dulunya kursi roda yang hanya mungkin roda dan kursinya saja. Nah, saat ini bisa dikembangkan menjadi kreativitas dengan sentuhan sisi-sisi teknologi. Kursi roda ini bisa bergerak dengan menggunakan sensor, ya, dengan menggunakan misalkan motor, ya. Nah, sehingga dia bisa membantu mobilitas dari si pengguna ketika dia menggunakan alat bantu kursi roda. Nah, ini kan luar biasa, ya kan? Atau juga ini yang saat ini sedang berkembang, ini alat brace atau walker. Ini dulunya manual seperti ini, namun saat ini kreativitas juga muncul. Ini dikembangkan menjadi semacam walker robotik. Nah, cerita membuat menjadi walker robotik itu kan kreativitas, ya kan?
tulis itu menjadi kreativitas dalam konten. Mulai dari proses ide menemukan gagasan, kemudian proses untuk mencapai atau menciptakan, sampai manfaat. Nah ini kan alur hidup atau alur ini kan seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya mudah ya. Apa sih manfaatnya kita minum? Ya kan? Kita minum aja. Manfaatnya apa? Nah, ternyata untuk mengatur metabolisme tubuh. Kalau tubuh ini kekurangan cairan, maka terjadi dehidrasi. Sekarang coba lihat kreativitas dari minum. Mulai dari air biasa, air bening gitu ya, air bening, sampai sekarang ini banyak sekali air yang sifatnya entah itu untuk suplemen, vitamin, untuk menyegarkan ya dengan berbagai macam aroma dan rasa, dan itu hasil dari kreativitas kemudian diunggah ke dalam media promosi. Nah, pengembangan ini kan sederhana kan, dari yang air bening menjadi air warna, warna itu menurut aroma sesuatu dan itu memberikan cita rasa dari air, ya kan? Nah, ini kan perlu proses kreativitas. Nah, kreativitas ini sebenarnya berasal dari apa? Ya dari kehidupan kita sehari-hari. Saya menginginkan misalkan membuat sesuatu yang lebih nyaman, lebih mudah, lebih efisien. Nah, kita pikirkan. Selama ini yang kita masih rasakan rumit atau kita rasakan masih sulit, nah kita buat mudah. Nah, Maaf Pak Edi, ya. 2 menit lagi Pak. 2 menit, silakan. Siap. Terima kasih. Jadi prinsipnya kreativitas konten yang kita inginkan di sini adalah kita coba bayangkan bagaimana yang kita hadapi ini menjadi suatu bagian kesempatan kita untuk menjadi cerita yang bisa kita jadikan kekuatan dalam mengembangkan kreativitas kita. Nah tentunya juga Bapak dan Ibu sebagai Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah dengan mendampingi anak masing-masing itu bisa memberikan wawasan, ya, wawasan pendampingan. Jangan hanya melihat ini sebagai kelemahan, ya, jangan melihat ini sebagai dikasihani, jangan melihat ini sebagai semacam penderitaan, ya, tapi mari kita lihat ini kesempatan kita untuk bercerita, menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang kreatif. Ketika saya mengalami seperti ini dengan menggunakan sesuatu yang menurut orang itu mungkin tidak pernah terpikir, nah nanti bisa menjadi suatu bentuk inspirasi kreativitas sehingga akhirnya kita menjadikan keterampilan itu sebagai life skill. Nah, life skill ini tentunya menjadi penyandang dalam hidup kita, bagaimana kita melakukan kegiatan yang sifatnya wirausaha. Nah, wirausaha ini kan tentunya banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita kembangkan ya. Nah, di sini kita menggunakan sisi pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. Silakan eksplorasi, sangat terbuka, tools ataupun alat bantu teknologi yang bisa menjadikan kita menyalurkan kreativitas kita ke dalam proses-proses bagaimana kita memupuk atau melatih keterampilan wirausaha bagi penyandang hambatan tunadaksa dengan melakukan pembuatan kreatif konten melalui media teknologi informasi dan teknologi. Terima kasih Pak Im atas kesempatan dan waktunya. Sudah cukup ya Pak? Pas ya waktunya ya? Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Prabowo, luar biasa sekali. Ya. Ternyata saya ada beberapa catatan di sini Pak. Ya. Yang pertama adalah ternyata di sini ada penguatan yang namanya hambatan itu, mohon maaf, di balik hambatan itu ternyata ada potensi itu dikembangkan menjadi berbagai kemandirian bahkan. Tidak hanya itu kemandirian tapi sangat bervariasi. Kemudian tadi juga dipaparkan tentang bagaimana juga varian-varian hambatan dari anak-anak tunadaksa, seperti tremor, displegi, dan sebagainya. Tapi ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan di balik itu. Demikian beberapa catatan dari saya dari
paparan narasumber pertama dari Bapak Edi Prabowo. Baik, Bapak Ibu mohon tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti ada sesinya, ada saatnya setelah narasumber kita kedua-duanya sudah memaparkan paparannya atau materinya. Nanti Bapak host akan menyampaikan link untuk menyampaikan pertanyaan, yaitu melalui slido.co/20 Juli 2020 itu khusus untuk question and answer atau tanya jawab. Baik, selanjutnya kita sambut pemateri kedua kita atau narasumber kedua kita. Saya perkenalkan kembali biodata singkat beliau. Beliau adalah Bapak Mampuono SPDM.Com. Beliau lahir di Semarang 21 Januari 1970. Beliau adalah Widya Iswara LPMP Jawa Tengah. Pada beliau kami persilahkan Pak. Kurang lebih waktunya 45 menit Pak. Baik, terima kasih Pak Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian yang saya hormati, terutama narasumber Pak Edi Prabowo, ini ternyata temannya teman saya ini. Pak Iim, teman-teman panitia yang ada di Dirjen GTK, teman-teman guru sekolah luar biasa, mungkin teman-teman guru yang lain, teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertatap maya dan insya Allah waktu yang berjalan ini isinya insya Allah akan banyak manfaatnya. Tadi sudah dari Pak Edi Prabowo menerangkan banyak hal, waktunya sayang cuma 45 menit ya Pak Edi ya. Iya Pak. Dan ini insya Allah saya akan langsung saya paparkan apa yang sudah saya buat, materi yang Bapak Ibu sekalian juga bisa download di Google Drive. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya langsung share screen saja untuk PowerPoint saya. Tampaknya saya harus mencari dulu ini PowerPoint-nya di sebelah mana, sebentar. Oke, wait a minute. Saya coba. Saya ulang lagi ya, kok tidak muncul untuk PowerPoint saya. This one. Alhamdulillah sudah muncul sekalian ya. Moga-moga ini paparan hasil kreativitas. Saya buat tadi malam sama kemarin ya kalau nggak salah ya. Bapak-Ibu sekalian, saya sebenarnya adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia dan saya dihubungi oleh GTK untuk menjadi narasumber webinar ini, juga posisi saya sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Guru Indonesia. Saya lama menjadi guru dan at the same time pada saat ini saya posisi sekarang sebagai Widya Iswara di LPMP Jawa Tengah. Baik, salam ya untuk teman-teman Ikatan Guru Indonesia yang mungkin sedang bergabung saat ini. Judulnya mengaplikasikan konten kreatif dalam media TIK untuk tunadaksa, sekalian ya. Ini logo-logo ini hasil kreativitas yang saya buat, termasuk nama-nama menemu baling, menulis dan membaca dengan telinga, mantra menemu baling, memampukan tunanetra, menulis dengan mulut, membaca dengan telinga, asika damba, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana untuk menulis news, batu asimtut, baca tulis aslinya, simak dan tutur, eroli, oral reading, oral writing, literacy, template-template MPI, template-template game edukasi, penulis buku 9 rahasia, menulis buku dalam 5 hari, dan seterusnya, Ibu sekalian ya. Saya perlu agak sedikit kenalan, karena nanti ini background dari kreativitas ya. Sesungguhnya saya dulu dalam tanda kutip dipaksa kakak untuk masuk ke IKIP, dan
saya terpaksa karena disuruh masuk IPA, saya pilihnya kimia. Kenapa? Karena IPA yang lain menurut saya tidak terlalu menarik, ada faktor kaitannya dengan pengajarnya ya, dan yang paling menarik pengajarnya adalah kimia, saya masuk kimia. Hidup kemudian berjalan, saya terdampar di bahasa Inggris, lalu terdampar di IT, dan saat ini sedang mengambil S3 untuk bahasa Inggris. Ya itulah hidup gitu ya Bapak sekalian ya. Dan saya selalu dalam sesi-sesi saya menampilkan prestasi yang saya anggap ini adalah rezeki ya, bukan karena kepandaian, bukan karena kerja keras, tapi lebih perjalanan hidup, bahwa ketika orang berusaha punya impian-impian, pada suatu ketika impian-impian itu akan diwujudkan oleh Tuhan, oleh alam gitu ya. Pernah menjadi juara Asia Pasifik yang membuat saya merasa bahwa guru Indonesia minimal harus seperti saya, dan kalau bisa melebihi saya. Itulah yang terus saya lakukan, berjuang sampai kemudian saya masuk di Ikatan Guru Indonesia dan saat ini menjadi sekjen, dan saya terus berusaha agar melalui organisasi, melalui hal-hal semacam ini kita bisa menebarkan motivasi untuk terus kreatif, bergerak menjadikan Indonesia lebih baik. Bapak Ibu bisa melihat nih ya, 7 kali juara nasional, 1 kali juara datang, menjadi Sekjen IGI, Ketua Komunitas Belajar Pusteko, mendirikan Forum Multimedia Edukasi, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Dan aplikasi yang saya sebut Menemu Baling itu pernah saya kenalkan ke Pak Menteri, kami diajak untuk makan siang, ini Pak Satria Dharma, pendiri IGI, ini Pak Didi, itu Sekjen Menteri Pendidikan pada saat itu, ini Mas Ramli Rahim, ketua kami di Ikatan Guru Indonesia, Pak Muhajir, dan ini saya sendiri. Dan Menemu Baling sebagai metode yang slogan kami itu literasi even for illiterate, ya, literasi bahkan untuk yang buta huruf, literasi bahkan untuk yang tidak bisa melihat sama sekali, bukan hanya buta huruf. Nah, karena teknologi, karena TIK membantu semuanya bisa berlangsung. Dan sempat kita meraih rekor muri di bidang ini, dan pemakaian Menemu Baling terus-menerus diantaranya di kanal IG yang namanya Sagu-Sagu, Satu Guru Satu Buku, itu menjadikan kanal ini pernah mengundang 1.000 penulis baru, bekerjasama dengan Perpusnas memberi penghargaan kepada 1.000 penulis baru dari Ikatan Guru Indonesia, dan metode Menemu Baling hampir tidak terpisahkan dari kanal ini. Video inspirasi ini saya akan putarkan kurang lebih 2 menit, moga-moga ada manfaatnya. Maaf. For a walk. Iago, for example, is able to play Peggle just by moving his eyes.
sekalian, video kecil ini menginspirasi banyak hal ya, di antaranya bahwa our world is made for us. Bahwa kita harusnya berpikir inklusif, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi, mungkin ada orang-orang yang kekurangan, dan bagaimana manusia berpikir kreatif untuk menemukan berbagai hal. Biasanya sinyalnya terganggu, Pak Pono. Gimana? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa assistive technology, baik itu yang sifatnya benda-benda elektronik, tapi dengan berbagai sensor, dengan artificial intelligence, dengan TIK, tadi kita lihat anak bermain dengan virtual reality untuk menunjukkan bahwa mereka berbakat dan sebagainya. Bapak sekalian, kalau saya kembalikan ke tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan nasional ini entah sampai kita sudah sampai capai berapa persen. Masing-masing dari kita mungkin bisa mengira-ngira ya. Kondisi negara kita saat ini seperti apa, posisinya di mana di kancah dunia, dan bagaimana pendidikan nasional itu bisa membantu membangkitkan bangsa ini akan mencapai masa emasnya. Bapak Ibu sekalian, saya sempat membaca edaran Mas Menteri ini, Nadiem Anwar Makarim, ya, bahwa pelajar Indonesia tanpa kecuali itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki potensi global, ya, kompetensi global, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Global itu selalu tersebut di sini, bahwa kita harus menyiapkan diri dengan kreativiti kita. Makanya ini istilahnya nanti konten kreatif gitu ya. Semuanya mengglobal, karena the world is flat, gitu ya. Dunia ini datar, bisa dikatakan begitu, ya. Karena semua serba terhubung. Dalam hitungan detik, apa yang terjadi di Amerika hari ini saat ini kita ketahui. Bapak Ibu sekalian, kurikulum terakhir kita 2013 nih, ya, saya kupas sedikit ya, Bapak. Saya sebut 4 sehat 5 sempurna nih, ya. Pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, kemudian menalar, ya, kemudian mengomunikasikan. Pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya, atau saya sering sebut kebalik C4, gitu ya, supaya mudah gitu ya. Collaboration, communication, critical thinking, creativity. Nah, ini kita berbicara creativity, ya. Gerakan literasi sekolah salah satunya adalah untuk bagaimana kreativitas itu terbentuk. Cuman melihat perkembangan gerakan literasi sekolah harus bekerja keras ini untuk bisa benar-benar berjalan. Pendidikan karakter, rena, gutumane, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Ya, ini juga salah satu menyingkat-nyingkat gini itu mungkin kreativitas. Pembelajaran itu semuanya akan menjadi sempurna kalau HOTS-nya berjalan. Kalau taksonomi belum itu ya C4 ke atas. Ya. Jadi yang C pertama itu adalah remembering, mengingat. C kedua understanding, memahami. C ketiga itu adalah applying, menerapkan. C keempat, mulailah analyzing. Ya, menganalisa itu menggunakan otak kritis kita. Ya. Kemudian evaluating, membandingkan kurang lebihnya dan seterusnya sehingga diperoleh keputusan untuk mengambil simpulan, ya. Evaluating sampai kemudian creating, ya. Kalau saya guru-guru biasanya ada setelah creating apa? Oh, rebonding sama smoothing. Guyonan kita sih ya. Nah, Bapak Ibu sekalian,
bagaimana membuat konten kreatif itu adalah coach yang diperlukan. Dan itu butuh model. Hanya saja riset seperti yang saya baca dari Australia, Universitas Negeri Malang. Guru Indonesia lemah dalam sisi creativity dan critical thinking. Ini menjadi cermin bagi kita semua, cambuk bagi kita semuanya. Kita lihat hasil literasi sains, literasi matematik, literasi reading tahun 2018 yang barusan dikeluarkan OECD gitu ya, oleh PISA itu kita hanya di ranking 70 dari sekitar 78 peserta, ada yang 72, 70, jadi kita di belakang sekali. Dan fungsinya ada pada guru. Ya. Oke. Kemudian kita masuklah ke ini ya, bahwa ABK itu punya hak yang sama. Anak berkebutuhan khusus, tadi sudah banyak dibahas ya. Intinya bahwa untuk bagaimana hak-hak yang sama itu bisa diperoleh, TIK ini diharapkan sangat membantu untuk mengembangkan potensi. Ya. Tanpa selalu memandang keterbatasan yang mereka miliki. Ini riset yang saya baca dari Mbak Saputri gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, guru profesional. Ya, guru profesional itu meyakini bahwa hidup adalah belajar terus-menerus, lifelong learning. Cuman sering dalam pelatihan-pelatihan saya, ketika saya tanya, Bapak Ibu sekalian, core kompetensi para siswa kita ada berapa ya yang harus mereka tingkatkan? Sebagian sedikit ada yang bingung, core kompetensi sebenarnya kan KI, itu kompetensi inti KI 1, 2, 3, 4. Dari yang sifatnya itu religius, kemudian sosial, kemudian baru masuk ke pengetahuan dan keterampilan. 4 kompetensi itu harus ditingkatkan dan mereka harus belajar sejumlah buku dalam 1 semester sesuai mapel atau tema. Yang minimal mereka belajar 11 buku ya SD itu. 11 buku baru dalam 1 semester. Dan ketika gurunya saya tanya, core kompetensi kita ada berapa para guru? Ada yang jawab 6 bahkan gitu kan. Saya bertanya, kenapa nggak 8 gitu. Ya, core kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional itu perlu ditingkatkan juga enggak? Perlu. Kalau siswanya belajar 12 buku, 11 buku, bahkan sampai 16 buku dalam 1 semester untuk meningkatkan core kompetensi mereka. Supaya adil, sila kelima ini berjalan, mestinya guru harus membaca berapa buku minimal. Supaya core-nya juga naik. Pedagogiknya menjadi dahsyat, mengajar menjadi luar biasa. Tidak ada siswa yang jenuh. Bagaimana pembelajaran online di masa pandemik pun masih tetap menyenangkan. Itu butuh belajar lagi. Dan buku-buku tentang itu, video, hypertext, atau mungkin multimodal, ya teks, gambar, video, dan seterusnya. YouTube itu bisa menjadi alam takamban untuk belajar kita. Karena resource-nya benar-benar unlimited, hanya kemauan kita, niat suci kita menjadi guru dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Ya. Dan itu perlu kemampuan untuk mengikuti perkembangan TIK paling mutakhir. Dapat beradaptasi dengan revolusi industri keempat yang berbasis Internet for Things. Punya smartphone, di situ banyak sekali alat, di situ banyak sekali berbagai program. Smart itu kan pintar. Dukungannya di sini AI. AI itu artificial intelligence. Bahwa Android yang kita pegang itu sebenarnya sangat pintar. Dan kalau kita pergunakan untuk memberdayakan anak-anak kita, bagaimana mereka menjadi lebih baik. Dengan kita belajar lebih banyak lagi, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat bagi mereka. Oke. Yang mengajar ABK harus siap berkutat dengan asisten teknologi berbasis TIK yang akan menghantarkan siswanya di depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Ternyata riset di lapangan ini ya, kita bisa baca bersama. Ini saya baca dari sumbernya Bu Saputri ini ya.
Jadi 5,13% guru manfaatkan TIK. Ini guru SLB. Baik, gitu ya. Guru mengajar tunanetra 6,6% manfaatkan TIK. Guru mengajar siswa tunarungu 10% manfaatkan TIK. Guru yang mengajar siswa tunagrahita tidak memanfaatkan TIK. Nah, ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya sekalian ya. TIK sangat dekat dengan kita. Kemauan kita untuk menjadi lifelong learners. Kita ciptakan siswa menjadi lifelong learners. Maka modelnya harus gurunya yang jadi lifelong learners. Bapak Ibu sekalian, Tunadaksa dan definisinya sudah disampaikan tadi oleh Pak Edi Prabowo. Saya masuk ke konsep teknologi informasi ini yang sifatnya adalah membantu. Ya, bagaimana potensi-potensi anak bisa menjadi lebih berkembang, untuk mereka bisa lebih siap menghadapi masa depan. Secara keseluruhan Bapak Ibu bisa membaca ini di materi yang sudah kita share di Google Drive. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tunadaksa ini banyak sekali kalau saya bagi garis besar itu yang bermasalah dengan terutama tulang, otot gitu ya. Itu biasanya otak masih normal begitu, bisa potensinya itu dikembangkan nanti itu bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang normal ya. Tapi kalau sudah ke cerebral palsy mungkin yang kepalanya mengecil kah atau kepalanya membesar kah atau yang saraf-saraf tertentu itu tidak bisa berjalan ya, kreativitas sepanjang mereka bisa sedapat mungkin untuk bisa mandiri dan bertahan hidup. Nah, satu artikel dari Lenny Florian dan John Hegarty, ya, ini saya baca ya bahwa ternyata Tunadaksa yang menggunakan TIK dalam handheld computer itu ya smartphone itulah, smartphone itu kan komputer gitu ya, ya. Ini ternyata mempengaruhi partisipasi di kelas, membantu siswa lebih teratur. Mereka yang menjadi orang cacat itu secara psikologis, kecemasannya lebih besar. Ketidakpercayaan dirinya secara lebih besar juga. Tapi dengan adanya handheld computer ini, maka mereka menjadi lebih cemas hilang, lebih percaya diri gitu ya. Juga dukungan sosial lebih mereka bisa lebih berbagi, lebih bisa berkomunikasi dengan teman dengan smartphone. Nah, catatannya itu keterampilan tidak hanya tentang menggunakan software hardware, tetapi bagaimana siswa bisa beradaptasi. Bagaimana guru pembimbing ini memungkinkan pelajar itu bisa mandiri, berlatih keterampilan itu, dan pada akhirnya nanti yang kaitannya dengan konten-konten kreatif itu mereka tanpa bimbingan melekat bisa melakukan. Kita memotivasi mereka saja ini. Oke. Assistive tool itu banyak sekali dan saya menyebut bahwa TIK ini bagian dari assistive tool itu ya. Walaupun ada yang manual gitu ya, tetapi yang sifatnya itu TIK ini yang akan kita bahas ya. Jadi dibutuhkan keterampilan yang signifikan untuk mengoperasikannya dengan sukses. Dan peran guru luar biasa besar di sini. Ya. Jadi mungkin dari saklar sederhana, karena nggak ada tangan, nggak ada jari, bagaimana itu bisa mereka lakukan. Kemudian touchscreen. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, punyanya mulut. Ya, bagaimana perintah dengan mulut bisa dilakukan. Karena banyak aplikasi yang mendukung penggunaan text to speech, speech to text, dan seterusnya. Oke. Tentu ada banyak hal yang menyebabkan frustrasi, ya, mungkin tidak bekerja, bermasalah, kurang update, kurangnya staf atau guru untuk mendukung siswa dengan teknologi yang mereka gunakan. Guru, staf banyak, tapi tidak skillful dalam menggunakan itu, akhirnya melangkrak dan seterusnya. Maka butuh kemandirian dari guru, butuh self motivation dari guru untuk bagaimana dia menjadi pembelajar mandiri.
resource unlimited. Katakan demikian. Bapak Ibu sekalian, nah tibalah kita pada bagaimana mengelola potensi kreatif siswa tunadaksa. Saya coba cari ya dengan pengalaman yang saya miliki dan juga cari dari resource yang tidak terbatas tersebut ya. Saya buat daftar di sini mulai dari software engineering, robotika, digital arts ya, kemudian digital design, 2 dimensi, 3 dimensi ya, animasi, web designer, network admin, movie production ya, shooting, editing, gitu. Multimedia interaktif, blogging, YouTubing atau vlogging, gaming, digital music or instruments, singing, foreign language training, online marketing, writing. Ya, sekalian. Kita bahas satu-satu, tapi sebelum sampai ke sana, gimana nih caranya? Ada banyak hal di situ yang saya tidak santumkan. Lebih dari 15 kalau tidak salah, saya tidak sempat menghitung dan memberi nomornya. Gitu ya. Bagaimana ini? Karena berbasis TIK dan kita bisa handheld computer itu tadi juga sangat membantu, atau mungkin yang sifatnya desktop atau laptop juga tentu saja akan membantu, tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan financial dari sekolah atau mungkin orang tua dari siswa, kemampuan anak tunadaksa untuk berinteraksi dengan TIK di dalam tools tersebut ya. Nah, jadi bagaimana cari yang mudah, terjangkau, applicable, ergonomis gitu ya. Ergonomis yang menyesuaikan dengan kemampuan gerak badan. Nah, juga kalau bisa mendukung aktivitas ubiquitous learning, bisa untuk belajar dimanapun. Karena untuk membuat konten kreatif itu tentu butuh latihan. Dan untuk butuh latihan, kalau ada handheld computer yang setiap saat berdekatan dengan anak tunadaksa, maka semakin dilatih dia akan semakin skillful. Ya. Kemudian pilihan platformnya bisa mobile atau desktop. Android, iPad, Windows, Apple, dan lain-lain. Kemudian sesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak, pertimbangkan bakat dan minat anak. Ya, mungkin bakat dan minat tidak ada. Ya, anak-anak itu kadang-kadang itu semuanya tersembunyi, tapi dengan kepewaan seorang guru, seorang pembimbing, dia bisa membuat anak itu menjadi luar biasa. Ada dulu kisah yang anak buta, tuli, bisu, yang pada akhirnya menjadi perempuan yang sukses karena pembimbingnya yang luar biasa. Berikan pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk melayani anak mempelajari TIK. Nah ini, ya, ini kepentingannya ada di sekolah. Tapi guru sendiri kalau bisa mulai harus bagaimana mencari cara. Karena tadi resource untuk belajar luar biasa banyaknya. Jangan memberatkan anak, kesabaran itu penting, latihan rutin. Sebuah riset mengatakan bahwa mereka yang menjadi maestro, musisi kenamaan, pelukis kenamaan, apapun lah, mereka sudah berlatih lebih dari 10.000 kali. Musik itu kalau mereka berlatihnya 1.000-2.000, mereka hanya jadi guru musik. Tapi kalau sampai 10.000 mereka jadi musisi. Saya pernah baca semacam itu. Nah, yang pertama, konten kreatif yang bisa diajarkan kepada anak tunadaksa dan mereka mungkin sangat bisa untuk melakukannya adalah software engineering. Ya. Software engineering itu kalau sekarang itu saya lihat banyak authoring tools yang support coding, tidak harus scratch from the rules, ngetik kata-kata hello world dan seterusnya. Tapi sudah ada, tinggal drag and drop. Tinggal drag and drop, ya, asal paham algoritmanya, habis ini nanti akan jadi begini, nanti akan jadi begini, tarik, ya, gitu, itu
jadi jadi satu program yang menarik dan useful ya. Contohnya berbagai aplikasi, pembangunan aplikasi di Google Play Store itu banyak. Kalau yang di komputer itu Scratch itu 4 aplikasi dengan pseudocode. Pseudocode itu kalau kita pseudopodia itu kan amuba, kaki semu. Ya. Pseudocode coding tapi semu karena drag and drop. Construct ya, saya pernah punya pengalaman melatih anak kelas 7 SMP itu dengan menggunakan Construct yang dulu masih versi 2 itu ya, membuat game yang rumit. Saya buatkan storyboardnya, mereka kemudian berkreasi, ada yang menggambar, ada yang mengembangkan story-nya, ada yang codingnya dalam arti bagaimana membuat nalar algoritma terhadap game tersebut melalui drag and drop. Dan mereka masuk ke 7 besar di ASEAN dengan lawan dari SMK dan dari Politeknik. Jadi ya hampir bisa dikatakan karena perwakilan dari SMP itu hanya mereka, ya ternyata anak SMP pun bisa. Dan itu untuk drag and drop itu dibutuhkan sesuatu yang tidak terlalu berat, tidak harus mengetikkan sedemikian rupa. Tetapi untuk program-program yang more complicated ya, pada levelan-levelan tertentu ya, seorang tunadaksa mungkin dia lumpuh tapi ininya luar biasa dan tangannya juga bisa digerakkan, itu sangat membantu. Oke. Ini saya tampilkan di bagian bawah, software engineer berpengalaman bisa bergaji tinggi sekitar 30 jutaan per bulan. Ya. Oke, ini contoh Scratch ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini jadi tinggal menggandeng-gandengkan itu yang warna ungu, orange, biru, ini tempel, nanti macan ini bisa bergerak, orang ini bisa lari, dan seterusnya. Ya. Dulu anak saya masih umur 4 tahun kalau nggak salah, yang sekarang kelas 6 itu, menggunakan ini ternyata dia bisa menggerakkan bis ke kiri, kanan, burung terbang, dan seterusnya. Nah, anak-anak sebelum TK saja bisa, mestinya kaum tunadaksa dengan yang mereka sudah mulai lebih dari TK bisa jauh lebih piawai. Kemudian ini contoh membuat game tanpa coding, ini yang pakai Construct 3 ya, dulu Construct 2 gitu ya. Ini lihat ya, saya nyari dari internet, di laptop saya sudah saya dihanguskan karena banyak program-program baru yang saya harus kembangkan lagi. Ya, ini sedang menekuni Autoplay Studio. Bapak Ibu sekalian, robotika, Bapak Ibu ya. Ternyata untuk menjadi seorang pencipta robot tidak harus tidak harus ber-IQ sangat tinggi atau jenius ya. Minat dan kerja keras gitu ya. Ini contoh orang Bali ini ya. Manusia bertangan robot gitu ya. Jadi dia buat tangan robot dari bahan bekas ya, ternyata dia bisa untuk membantu pekerjaan dia sehari-hari membuat mesin ya. Jadi dan kalau untuk anak-anak itu sudah ada paket-paket robot untuk Lego ya, yang dimana tinggal pasang nanti programmingnya pakai beberapa software ya, dan ini butuh ya, karena TIK ya pastinya butuh pelatihan ya, dan pelatihan itu asal ada guru yang membimbingnya atau datangkanlah dari lembaga-lembaga yang mereka punya CSR untuk bisa melatih anak-anak atau malah melatih gurunya agar anak-anak SLB itu khususnya yang tunadaksa mereka bisa robotika ya. Jadi
ini mirip-mirip dengan programming sebenarnya, ya. Kemudian web designer, ya. Bapak sekalian, orang yang merancang LMS seperti Moodle, Ruangguru.com, kelas rumah belajar, Kemendikbud, gitu ya. Desainer web ini mulai rancang layout, ya. Kemudian bagaimana bentuk visualnya dan seterusnya. Pernah saya bertim gitu ya, dulu waktu tahun 2006 kalau tidak salah juara nasional web designer ini, ya. Dan memang kebutuhannya adalah kita bagaimana paham tools, juga paham coding dalam hal ini HTML gitu ya. Tapi semua terjangkau dan bisa dilakukan oleh anak-anak tunadaksa dalam kapasitas tertentu gitu ya. Karena ini butuhnya adalah otak. Kemudian bagaimana pemahaman gitu ya. Asal otaknya normal, ada yang push, ada yang memotivasi dan wah ini sebenarnya programming dalam hal ini designing web ini sesuatu yang cukup memberi kemandirian di masa depan. Bahkan ini nggak peduli apakah orang itu tunadaksa atau tidak, ini bisa menghasilkan, kalau ini di Amerika ya gitu ya, $6.800 per bulan. 6.800 per bulan kalikan 15.000, ya, hitung sendiri gitu ya. Saya nggak bawa kalkulator. Oke, tapi yang itu bahasa Jawanya gitu banyak gitu ya. Kemudian admin jaringan, sekalian ya. Hampir semua institusi itu terkoneksi jaringan. Bahkan hari ini ya kita praktek webinar dengan Zoom, ini koneksitasnya jaringan. Ya, maka yang di belakang Bapak Ibu sekalian itu host namanya, mereka itu juga sebenarnya sedang bekerja dalam profesi admin jaringan, gitu kan. Bagaimana konten kreatifnya? Ya, konten kreatif bisa muncul di situ ketika orang yang piawai dalam jaringan, bagaimana bisa membuat layanan, ya, jaringan itu menjadi sangat mudah bagi user dan memberi manfaat yang besar bagi transfer data, kemudian transfer informasi dan seterusnya, gitu ya. Seorang admin jaringan bisa bergaji 3 sampai 9 juta per bulan ini di kelas-kelas kita ya di Indonesia, gitu ya. Bapak sekalian ya. Bapak Ibu lihat ini ya, kamera drone ini sedang melayang-layang di hadapan kita, gitu ya. Apakah tunadaksa bisa mengoperasikan drone? Sangat bisa, gitu kan. Ya, dalam kapasitas di mana anggota sebelah atas masih ada gitu ya, karena bisa saja asistif teknologi itu juga diciptakan untuk memandu mereka menggerakkan drone tidak dengan cara yang biasa gitu ya. Ya, terutama bagaimana ini secara kreatif mengoperasikan kamera dan kontrol lewat komputer ya, terhadap yang ada muncul di drone itu. Yang penting hati-hati ya, jangan ketinggian, jangan di daerah yang ada pesawat terbang, jangan ada burung ya, burung elang terutama yang dianggap musuh ini ya. Drone itu dianggap musuh. Saya sempat perjalanan ke Labuan Bajo di Pulau Komodo itu hampir drone yang kita bawa hampir saja diserbu sama elang yang melingkar-lingkar terbang di atasnya, gitu ya, itu sekalian ya. Nah, tidak ada ini ya, kesulitan yang berarti ya untuk bagaimana kreativitas anak-anak tunadaksa itu bisa dituangkan dalam pengoperasian kamera drone gitu ya. Berapa gaji berapa gaji pilot drone? Nah, gajinya bisa 100.000 ya. 100.000 kalikan 15.000 setahun ya. Bisa 100 juta per bulan.
Nah, kita bisa melihat gambar di sini nih ya. Orang melukis dengan kaki, walaupun tangannya tidak ada. Dengan cara manual, kuas, dan lain sebagainya, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Dan ini bisa dilakukan ternyata. Tapi kalau dengan menggunakan tablet painter, ya, atau menggunakan tablet, ya, dengan saya biasa membuat lukisan-lukisan ini dengan alat sketchbook, itu bisa jadi gambar-gambar yang luar biasa, ya. Jadi bahkan dengan digital arts ini kita bisa membuat pemandangan alam yang di kanvas itu serasa seperti di tablet itu seperti apa yang tertuang di kanvas. Dan ini alat dan hardware dan software ini bertebaran di mana-mana banyak sekali. Bahkan dulu di Sampangan di Semarang di tempat saya itu ada anak-anak muda yang berkreasi di bidang digital art. Ini mereka buat komik-komik Lux. Itu miliaran mereka 1 tahun penghasilannya. Karena penjualannya tersistem ke berbagai negara. Kemudian digital design. Ya, sekalian kalau kita lihat bahwa saat ini ya semua by design ya. Buat meja kursi, apalagi buat mesin, apalagi buat semuanya planningnya itu by design, dan desain itu bisa 2D atau 3D, dan kemampuan mengoperasikan 2D atau 3D ini menjadi kunci. Seorang tunadaksa bisa create ya hal-hal yang terkait dengan desain ini. Dan saya pernah ketemu dengan seorang ini ya 3D designer. Dia seorang arsitek, ya, seorang arsitek, tapi lebih kemudian menekuni ke 3D designernya, gitu ya, sampai muncul animasinya. Ada bangunan sekolah mulai hitung-hitungan gambarnya pakai AutoCAD, ya, kemudian cat ini bisa berubah menjadi bangunan dengan struktur garis-garis yang masih 2 dimensi, kemudian menjadi struktur 3 dimensi. Di finishing, kasih kamera, masuk ruangan-ruangan dahsyat. Ada mobil-mobil seolah-olah dilihat dari drone dan seterusnya. Itu jadi kemampuan-kemampuan yang sangat bisa dimiliki oleh seorang tunadaksa. Gajinya kalau di Jakarta ini 3D designer dalam kapasitas tertentu ya, itu karena ini rata-rata ya 4 juta sekian. Tetapi kalau yang orang ketemu saya, karena kebetulan pernah saya ajak untuk mengisi kelas inspirasi di daerah terpencil di ini SMP 1 mana itu Kampung Laut di Cilacap, itu dia saya ajak, begitu dia bercerita banyak hal gitu ya, puluhan juta dia. Apalagi kalau dapat project ya menyelesaikan sesuatu begitu ya, hitungannya sampai 50-100 juta. Dan itu sangat bisa dilakukan seorang tunadaksa. Animation ya, animasi. Yang barusan ini juga animasi ya, Bapak Ibu. Nah, ini animasi. Ini animasi. Jadi animasi ini banyak. Kalau untuk anak tunadaksa pada tataran awal mungkin yang 3 dimensi itu seperti Movie Zoo gitu ya. Unity 3D. Kalau yang banyak di ini ya di Google Play Store juga banyak untuk membuat animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan itu keren. Dan kita bisa ini membuat anak-anak kita gitu ya. Nah, itu karena ada bantuan-bantuan yang memudahkan di software seperti ini, Naga Batu yang saya buat ini. Jadi koneksitas ininya gerakan, kemudian ada bones yang tidak terlihat kalau di prosesannya itu ada pertulangan ya, pertulangan dan persendian yang saling terhubung ya. Nah, bone ini memudahkan kita untuk membuat animasi
Dan animator itu profesi yang menjanjikan. Naruto itu ternyata yang mengerjakan juga sebagian animator-animator Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia sih animator ini gajinya lead animator atau supervisor sekitar 15 jutaan begitu ya. Tapi kalau sudah koneksitasnya ke negara-negara maju, dipakai secara internasional bisa menjadi sangat lain. Oke. Kemudian movie production. Ya, kita lihat ini ada seorang tunadaksa, dia mengoperasikan kamera dengan lensa tele ini tanpa jari jemari sekalian ya. Ini manual. Bagaimana dengan yang TIK? Yang TIK jauh lebih mudah mestinya kan begitu ya. Apalagi ada asistif teknologinya gitu ya. Nah, yang mau saya bahas-bahas ini tentang video editing gitu ya. Jadi untuk video editing itu kalau lihat kalau di film-film Hollywood itu bagaimana ini ya contohnya untuk ngurusin pencahayaan saja film Transformer ya, yang ada in the beginning, mestinya in the beginning, in the beginning. Film Transformer memperkerjakan nggak kurang 30 orang ya. Kita tahu sendiri lah di Hollywood kalau film-film box office itu bisa menghasilkan triliunan gitu ya. Nah, gaji video editor berpengalaman khususnya di Indonesia itu sekitar 80 jutaan ya per tahun ya, per bulannya ya, sekitar 7,5 juta. Nah, seorang tunadaksa berpenghasilan sedemikian juga sudah lumayan, apalagi dia bisa berwirausaha, mungkin mendirikan studio sendiri dan seterusnya. Nah, multimedia pembelajaran interaktif ini juga jadi bagian ya, anak-anak tunadaksa bisa kita arahkan ke sana. Ini contoh saya buat tahun 2006 kalau. Okay, to start the lesson, you can click the menu on the line above. Well, for further discussion, you can click the buttons of listening, speaking, reading, and writing. Furthermore, you can also enrich your understanding of narrative by doing exercise text. Melek malam hari, orang lain nggak ada gitu ya, anak-anak tidur, istri tidur, tahu-tahu istri di belakang baru enak-enaknya rekan, walah suaranya dimanis-maniskan. Nah, ini creativity dan tunadaksa pun bisa lakukan. Asal ya tentu saja ada guru yang membimbingnya. Ini sebenarnya PowerPoint yang saya buat desain ininya juga dulu saya potong-potong gitu pakai PowerPoint gitu, gambar saya gandeng-gandeng gitu ya. Terus animasi ini saya buat tanpa background, terus jadi movie dengan background seperti ini, kemudian saya tempel di PowerPoint. Jadi alat utamanya PowerPoint. Nah, multimedia interaktif, PowerPoint kalau apalagi bisa masuk ke ini ke makronya ya Bu sekalian, sangat-sangat bisa buat anak-anak tunadaksa berdaya ya. Oke. Mohon maaf Pak Mangkono, 5 menit lagi Pak. Ya. Yang selanjutnya blogging Bu sekalian ya. Blogging itu bisa dilakukan, apalagi sekarang banyak speech to text, text to speech yang saya katakan seperti metode menemu baling gitu ya, menulis dengan mulut, baca dengan telinga, cari di internet Bu sekalian. Itu sangat membantu kita untuk menulis. Kemudian vlogging, YouTubing. Ini Bu Laninka ini, beliau ini tunadaksa dan beliau menekuni bagaimana konten khusus yang dia bidik adalah make up untuk tunadaksa. Jadi sama-sama orang tunadaksa mengajarkan bagaimana bermake up. Kan gitu. Kalau yang di Indonesia yang paling ini ya, Atta Halilintar gitu ya. Jadi gajinya per bulan bisa 259.000 kali 15.000 per bulannya ya. Kali 1.000 kali 259.000 kali 1.000 saja sudah 259 juta. Kali 10 bisa 2 M ya per bulan gitu ya. Nah, kemudian music instrument yang sifatnya digital ya, Bapak Ibu. Ini adalah tablet ya. Tapi dengan aplikasi gitar.
Kemudian main game, ternyata gaming itu jadi tester aja itu luar biasa ini, ya. Dia bisa per tahun 732. Jadi game dulu itu pekerjaan pemalas ya, dihindari, tapi sekarang jadi e-sport dan ini jadi perhatian industri kreatif Indonesia. Kemudian nyanyi digital, smule, ya, wishing, dan seterusnya. Itu juga jadi konten kreatif di mana IT sangat dominan di sana. Kemudian sound engineer, nah, ini kalau di film-film Bollywood atau mungkin di musik-musik, bagaimana menghasilkan hasil rekaman dari mentah suaranya cempreng menjadi suaranya indah, ya, dengan balutan musik yang dahsyat. Ini kerjaan sound engineer, sekalian. Ya. Komputer TIK menjadi dewanya, gitu ya. Digital marketing ini juga, ya, tidak perlu harus bergerak ke sana kemari yang namanya digital. Maka tunadaksa sangat-sangat mungkin untuk. Kemudian foreign language mastery, ya, penguasaan bahasa. Jadi ternyata setelah kita lihat bahwa ya jika menguasai bahasa asing itu penghasilan tinggi bisa sangat-sangat menjadi potensi yang bisa diraih, ya. Simultan interpreter ini dia bisa berbahasa asing seperti dia sekelas orang asing itu. Jadi begitu langsung diterjemahkan, gitu ya. Menerjemah sastra, medis, kehakiman. Localization itu kalau menerjemahkan game dari satu, misalnya GTA itu dulu kan San Andreas itu kan Amerika gitu ya. Tapi sekarang itu GTA itu tokohnya ada adzan, ada sholat, itu localize, ya. Ada penerjemah bagaimana menyesuaikan dengan lokal, ya, lokal konten. Oke. Kemudian digital writing. Nah, ini yang sedikit saya mau kenalkan tentang batu asimtut dan Rowley. Pak Iim sebentar nih, saya kenalkan sedikit gitu ya. Silakan. Perpaduan antara speech to text, ya, Google sudah banyak melakukan riset, kemudian terus sejak munculnya tahun 2012 itu Google Search dengan Voice Search itu menjadi semakin kesini itu dengan neural network, gitu ya. Dulu database biasa, data mining, neural network dengan rupa sehingga smartphone itu benar-benar cerdas, gitu ya. Dan alat yang namanya Google Speech to Text, ya, omongan menjadi teks, ini banyak diberdayakan orang, termasuk di Menemu Baling juga kita berdayakan. Kemudian kebalikannya, text to speech. Jadi orang membaca tidak perlu lagi membuka buku, membuka laptop, tapi cukup masukkan ke dalam mesin, dengarkan. Ribuan buku bisa kita dengarkan dalam jangka waktu tertentu. Ribuan halaman, saya pernah membaca hampir semua serial Kuping Ho. Dalam waktu sekitar 2 bulan, saya bisa membaca, kalau halaman buku itu bisa sampai mungkin 30.000 halaman buku. Terus masuk ke telinga saya. Sampai saya waktu di perjalanan ke NTT itu, saya ingat di depan, di Teluk Komodo, saya duduk di situ, cerita 3 paragraf dalam bahasa Inggris, saya ubah menjadi 75 paragraf sekali duduk. Dan cerita itu adalah tentang The Legend of the Dragon Princess. Kisah tentang Putri Naga. Itu nggak tahu, karena inspirasi yang masuk dari Kuping Ho, Chin Yung, dan seterusnya masuk ke sini, ceritanya jadi cerita silat. Dan seterusnya. Jadi semakin banyak membaca, kita akan semakin mudah dalam menulis, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menggunakan metode Menemu Baling, bisa klikkan Menemu Baling atau ke batu asimtutnya dan bisa di-download. Ini contoh prakteknya, Bu, sekalian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan bagaimana ini layar gadget saya, karena kita bisa membuat landscape, konten potret, saya tidurkan berupa teks
tidak dengan cara mengetikkannya, tetapi dengan memberdayakan metode menemu baling atau menulis dengan mulut dan membaca dengan telinga. Untuk itu kita mulai dengan membuka Google Assistant. Tolong buka batu asimtut. Nah, ini saya meminta. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Komputer untuk membuka batu asimtut, tapi dia kurang menangkap dengan. Tolong buka batu asimtut. Suara saya ulang. Membuka batu asimtut. Jadi semua. Ya, rupanya tadi perintah tidak didengar dengan baik oleh mesin. Sekarang batu asimtut sudah terbuka. Batu asimtut merupakan singkatan dari baca tulis aslinya simak dan tutur, aplikasi yang digunakan untuk melengkapi metode menemu baling yang berbasis mobile. Kita klik tanda plus, kita klik judul, dan kita bisa sentuh mikrofon. Ini tulisan saya yang pertama. Stop, klik bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik. Mulutnya, artinya kita berbicara dan saya ingin menuliskan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran saya dengan cara mengucapkannya koma, sehingga saya tidak. Ini terlihat ada judul, ini tulisan saya yang pertama. Kita klik. Nah, itu tadi adalah cara menulis dengan mulut. Dan kita bisa membacanya dengan cara mengklik mikrofon yang ada di sana. Ini tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menuliskan segala sesuatu. Saya kira itu. Dan untuk yang Rowley, ini kalau kita klik dia akan masuk ke sini. Ada banyak tombol di atas ini yang bisa dipergunakan. Oral reading, oral writing, kemudian kalau praktek ini start oral writing, dia akan masuk ke alat untuk menulis dengan mulut tetapi pakai laptop. Kalau yang tadi pakai HP. Baik, Bapak-Ibu sekalian, nah hasil menu baling apa? Ini contohnya buku metode menu baling. Ini yang untuk tunanetra ini ya, gapai mimpiku bersama menu baling. Ya, kisah pertemuan dengan anak tunanetra. Ya, tulisan Mas Waryadi. Kemudian ini perjalanan saya ke Malaysia selama 3 hari ke berbagai tempat. Itu yang saya tuangkan dalam 5 hari. Saya menjadikannya sebuah buku setebal 320 halaman. Karena ya pakai ini buku yang pernah saya tulis, Bapak-Ibu sekalian, dengan metode tersebut. Gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, yang saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana konten kreatif melalui TIK bisa diajarkan kepada anak-anak tunadaksa. Dan poin terpentingnya adalah bagaimana gurunya dulu ya menguasai. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan TIK untuk menghasilkan konten kreatif bagi anak-anak tunadaksa. Saya kira demikian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.